Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat nikmat iman, kesehatan serta hidayah dari Allah sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah pada baginda Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang 3 doa Nabi Daud alaihissalam untuk mohon kesabaran hingga ampunan. Nabi Daud alaihissalam adalah nabi yang terkenal gemar beribadah. Ia dikisahkan juga sering memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih ketika akan melawan musuh. Di antara doa yang dipanjatkan Nabi Daud alaihissalam telah termaktub dalam Al-Quran. Selain doa Nabi Daud alaihissalam, sejumlah ayat dalam Al-Quran juga biasa dipanjatkan oleh Nabi dan Rasul lainnya. Mengutip dari doa harian yang dianjurkan para Nabi dan orang soleh, susunan tim Lentera, serta buku dahsyatnya doa para Nabi oleh Syamsuddin Nur, berikut sejumlah doa Nabi Daud alaihissalam. Doa Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, doa Nabi Daud alaihissalam bersama tentara perang sebelum menghadapi Jalut. Doa Nabi Daud alaihissalam tatkala hendak perang menghadapi Jalut terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 250. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Artinya, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, kukuhkanlah langkah kami dan menangkanlah kami atas kaum yang kafir. Menurut buku dahsyatnya doa para nabi karya Syamsuddin Nur, saat di usia mudanya Nabi Daud alaihissalam ikut dalam pasukan Raja Talut melawan Jalut untuk membela tanah Palestina yang telah dikuasai orang-orang musyrik. Ketika Jalut yang terkenal sebagai orang pemberani, terlatih dan tak pernah kalah, memimpin rombongannya yang terdiri dari bala tentara dengan peralatan perang lengkap. Banyak dari laskar Talut yang ketakutan akan pasukan musuh dan hanya sebagian kecilnya yang berani. Mereka menyemangati kawan-kawannya yang berkecil hati itu dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta pertolongan. Bacaan doa yang dibaca tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 250. Tak lama Jalut menginginkan pertandingan duel 1 lawan 1 dan dari pasukan Talut tak ada yang menyanggupinya. Pasukan Jalut meledek sembari menghina karena tak ada yang berani menghadapinya. Karena tak tahan dengan Jalut yang penuh dengan kesombongan, Nabi Daud alaihissalam meminta izin Raja Talut untuk melawan Jalut. Talut awalnya meragukan Nabi Daud alaihissalam, tetapi kemudian ia mengizinkannya. Keluarlah Nabi Daud alaihissalam sebagai perwakilan tentara Talut yang penuh keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Diseranglah Jalut dengan ketapel dan bebatuan. Hanya dengan beberapa lemparan, Jalut pun tersungkur dan mati. Juga para pasukannya mundur dan berlari. Yang kedua, doa syukur Nabi Daud alaihissalam. Doa Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah doa syukur. Doa ini tercantum dalam surah An-Naml ayat 15. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Artinya, segala puji bagi Allah yang melebihkan kami daripada kebanyakan hamba-hambanya yang mukmin. Dijelaskan bahwa sebelumnya Nabi Daud alaihissalam adalah seorang penggembala kambing milik sang ayah. Dengan mengalahkan dan membunuh Jalut yang dikenal dan disenangi oleh orang-orang wilayahnya pada kala itu. Ia juga dinikahkan dengan putri Raja Talut yang bernama Mikyal atas jasanya. Meninggalnya Talut membuat Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi Raja Bani Israel. Nabi Daud alaihissalam menjadi raja yang bijak dalam menangani masalah yang dialami rakyatnya. Dan ia selalu memberi keputusan yang adil. Ia juga diberi sejumlah kemampuan hebat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud alaihissalam mampu memimpin kerajaan dan rakyatnya sehingga mereka semua hidup makmur. Dengan segala harta, keahlian, jabatan dan kehormatan yang dimilikinya, Nabi Daud alaihissalam
tidak lupa diri. Ia justru selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kelebihan nikmatnya dengan membaca doa yang disebutkan dalam surah An-Naml ayat 15. Yang ketiga, istighfar Nabi Daud alaihissalam. Zikir yang sering dibaca oleh Nabi Daud alaihissalam adalah istighfar untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala atas kehilafannya dalam menangani dua pihak yang berselisih. Kisah tersebut Allah ceritakan dalam firman-Nya surat Shad ayat 21 sampai 25. Singkat cerita, Nabi Daud alaihissalam menikahi seorang wanita yang menjadi tunangan tentaranya, di mana tentara itu sedang dikirim ke medan perang. Allah Subhanahu wa taala menegurnya, Nabi Daud alaihissalam, atas perbuatan itu dengan mendatangkan dua malaikat yang menyamar sebagai manusia. Keduanya seolah-olah meminta keputusan dalam menengahi perkara di antara mereka. Setelah ia memberi solusi atas hal tersebut, Nabi Daud alaihissalam menyadari bahwa kedua orang tersebut adalah utusan Allah yang datang untuk mengujinya. Kemudian ia meminta ampunan dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar atas kesalahannya dalam menikahi wanita prajuritnya. Adapun bacaan istighfar singkat adalah sebagai berikut. Astaghfirullahalazim. Artinya, aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Demikian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.